Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ini ada berita Senin sebetulnya. Jadi 2 hari lalu, 7 Juni ya. Saya sama sekali nggak tertarik sebetulnya. Sama sekali nggak tertarik. Karena segala sesuatu yang menyangkut Prabowo Subianto buat saya sudah selesai. Sudah selesai. Nggak ada urusan lah gitu kalau bahasa anak-anaknya EGP. Emang gue pikirin nggak ada urusan sama sekali. Maka ketika kemarin ribut-ribut soal, bukan ribut-ribut, ketika kemarin ada berita bahwa Prabowo melarang kader Gerindra untuk mengkritik atau bahkan menyerang Megawati Soekarno Putri, buat saya emang gue pikirin nggak ada urusan, terserah lo. Anda pasti paham tanpa harus saya jelaskan apa maksudnya, kenapa dan sebagainya. Anda pasti paham. Dan ini juga terjadi perasaan seperti ini, saya kira dan saya yakin ya, terjadi pada banyak sekali rakyat Indonesia, khususnya kaum emak-emak. Tapi akhirnya ketika saya iseng-iseng baca beritanya, ada sesuatu yang sesuatu gitu ya. Coba bayangin judulnya gini: Prabowo Subianto larang kadernya serang Megawati Soekarno Putri, apakah terkait wacana Prabowo Puan? Ini ditulis oleh warta kota ya. Nih, mana kelihatan nggak? Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini dia ya. Prabowo Subianto larang kadernya serang Megawati Soekarno Putri. Apakah terkait wacana Prabowo Puan? Sampai di sini saya juga nggak ada urusan. Lu mau jadi capres dengan siapa, menjadi wapres atau capres dengan siapa, berpasangan dengan partai apa, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Tapi menjadi menarik ketika saya baca berita ini pelan-pelan ya. Begini saya bacain. Menhan, Menteri Pertahanan. Judulnya Menhan nih ya, bukan Ketua Umum Gerindra ya judul tulisannya ya. Menhan, Prabowo Subianto mengundang Megawati Soekarno Putri dalam peresmian patung Bung Karno di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan Minggu 6 Juni 2020. Kalau Menhan mengundang Megawati dalam rangka peresmian patung Bung Karno, masuk akal juga. Kan Megawati anaknya Soekarno, masuk akal. Menhan loh, masuk akal. Dalam acara itu Megawati didampingi putranya Prananto Prabowo, sama-sama Prabowo ya. Puan Maharani yang disebut-sebut bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024 tidak tampak karena sedang ada acara sebagai Ketua DPR RI. Jangan lupa, Puan Maharani itu Ketua DPR RI, sebuah lembaga yang sangat terhormat, tempat wakil-wakil rakyat terhormat berkantor, bersidang di Senayan untuk membahas persoalan rakyat. Ya? Soal rakyat, bos. Kalau faktanya untuk soal konglomerat, lain lagi deh ya. Kita nggak bahas dulu ya. Kemudian begini lanjutannya. Dalam acara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melarang kadernya untuk menyerang sosok pribadi pimpinan PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya ulang baca ini kalimatnya. Dalam acara itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melarang kadernya untuk menyerang sosok pribadi pemimpin PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Jadi tadi dia mengundang Megawati sebagai Menhan, sebagai Menteri Pertahanan dalam konteks peresmian patung Bung Karno di Universitas Pertahanan RI. Tapi dalam pidatonya itu dia bertindak juga sebagai Ketua Umum Gerindra yang melarang kadernya untuk menyerang sosok pribadi Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Anda paham maksud saya kenapa saya mengulang kalimat ini? Paragraf ini? Oke, kita baca lagi sampai habis.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman Minggu 6 Juni. Prabowo melarang kita kader-kader Gerindra untuk menyerang pribadi sosok Mega. Beliau katakan Ibu Mega putri proklamator dan sekaligus pernah menjabat sebagai presiden. Sebagai tokoh bangsa yang harus dihormati platform perjuangan kebangsaan Ibu Mega, tambahnya. Jadi satu tubuh berita ini Anda bisa memahami sebagai apa? Prabowo Subianto mengundang Megawati sebagai Menhan. Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mengundang Megawati hadir dalam peresmian patung Bung Karno di lapangan Bela Negara Universitas Pertahanan. Megawati diundang, saya yakin sebagai rakyat dan merasa itu wajar karena Megawati adalah anak dari Soekarno. Oke, sampai sini clear ya? Tapi menjadi masalah ketika dia ternyata dalam forum yang dibiayai oleh APBN. Jangan lupa, acara itu acara Universitas Pertahanan. Tadi saya sempat googling, Universitas Pertahanan RI ini apa sebetulnya ya? Ternyata saya ketemu bahwa Universitas Pertahanan RI itu adalah universitas negeri, saudara. Ini saya buka di Wikipedia, Universitas Pertahanan Indonesia, di Wikipedia. Anda boleh googling juga. Ini Universitas Pertahanan Indonesia. Oke, di Wikipedia. Saya bacakan ya. Universitas Pertahanan Indonesia atau UNHAN adalah sebuah perguruan tinggi negeri. Adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan pasca sarjana di bidang pertahanan dan bela negara. Dalam kurung Magister Pertahanan. MHAN, itunya apa namanya gelarnya, dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan yang berorientasi pada Tridharma perguruan tinggi untuk mencapai standar pendidikan nasional dan universitas berstandar kelas dunia atau world class. Jadi, saudara, saya ulang lagi, Universitas Pertahanan adalah universitas negeri, artinya dapat anggaran dari APBN. Artinya dapat anggaran dari uang rakyat. Oke, clear sampai sini? Jadi acara peresmian dan pembangunan patung proklamator Bung Karno itu adalah acara kenegaraan, acara kampus, acara yang dibiayai oleh APBN. Dan wajar kalau Menteri Pertahanan ada di situ, ya kan? Tapi menjadi persoalan ketika ternyata Prabowo memanfaatkan momentum itu, memanfaatkan acara yang dibiayai oleh APBN, yang diambil dari kantong rakyat itu, sekaligus bertindak sebagai Ketua Umum Gerindra. Ini soal, saudara, ini serius. Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, saya nggak ada urusan. Dia mau ngapain, mau jadi capres, mau jadi calon lurah, mau jadi ketua RT, nggak ada urusan. Edi Mulyadi nggak ada urusan. Monggo, silakan, hak dia, hak konstitusi dia sebagai warga negara Indonesia. Monggo. Tapi sebagai Menhan, saya boleh dong. Menhan, Menteri Pertahanan, pembantu presiden, pejabat negara, pejabat publik yang saya sebagai rakyat Indonesia ikut membiayai gajinya, fasilitasnya, dan sebagainya terusnya. Boleh dong. Maka saya juga boleh mempersoalkan Menteri Pertahanan pada saat yang sama berbicara sebagai Ketua Umum Gerindra. No, nggak boleh, bos. Nggak boleh. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Ini penyalahgunaan jabatan. Ini penyalahgunaan anggaran, saudara. Jangan lupa. Dia mau menyuruh warganya, kadernya, agar tidak menyerang Megawati sebagai pribadi, sebagai sosok, sebagai apa. Monggo, silakan sebagai Ketua Umum Gerindra. Monggo. Tapi please, jangan disampaikan pada sebuah acara yang dibiayai oleh negara sebagai Menteri Pertahanan. Gitu. Persoalan dia ada hubungan nanti akan menjadi calon dipasangkan dengan Puan Maharani, nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan, nggak ada urusan. Toh pasti hakul yakin saya nggak akan pilih, nggak ada urusan. Kalau yang pilih ya monggo saja, silakan. Tapi ini persoalan, saudara. Jadi gelagat dia yang, saya nggak mau bilang bagaimana
dia nggak belajar dari sejarah, misalnya tentang kesepakatan batu tulis. Seorang jenderal ahli strategi nggak belajar sejarah, ya tentu mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan lain. Bagaimana ketika kesepakatan batu tulis yang menyebutkan bahwa dia pada periode capres berikutnya akan didukung oleh Megawati, karena pada periode itu dia menjadi wapresnya Megawati, dan ternyata bohong besar. Monggo silakan, itu sikap dia, itu strategi dia, itu punya apalah permainan dibalik segala macamnya, silakan. Tapi buat saya, dan bos, hari ini dia bicara sebagai Menteri Pertahanan yang lagi-lagi dibiayai oleh negara. Kalau dia melarang warganya, kader-kadernya untuk menyerang Megawati pada saat dia jadi Menteri Pertahanan, no, nggak boleh dong Mas Bowo, jangan begitulah, ya kan? Anda kan negarawan. Saya hadir loh dalam beberapa acara Anda waktu Capres 2019, apalagi waktu di Gelora Bung Karno sebagai puncak. Aduh, itu video podium untung nggak berantakan tuh, kita dahsyat sekali. Saya telah mewakafkan hidup saya, timbul tenggelam bersama rakyat. Saya sudah kumpulkan para lawyer saya untuk dan sebagainya. Heroik sekali. Kalau kemudian sampean nyebrang, ada makan nasi goreng di Teguh Umar, ada naik kereta dari Lebak Bulus, ya silakan aja, nggak masalah itu. Cuma saya katakan, mbok lihatlah gitu loh. Aduh, perjuangan emak-emak khususnya, wabil khusus. Mama itu dahsyat, saudara. Saya baru pulang Ahad kemarin dari Jawa Timur. Saya hadir ke sebuah pesantren di Bondowoso yang kiainya bilang dia menghabiskan 56 miliar uang pesantren untuk mendukung sampean Mas Prabowo, karena dia tidak mau Jokowi menjadi presiden lagi untuk kedua kalinya, karena dia melihat bahwa potensi kerusakan akan jauh lebih parah daripada periode pertama. 56 miliar bos, dia kerahkan itu tulus, tidak ingin apa-apa, dan begitu. Jadi kembali ke soal tadi, sebagai Menteri Pertahanan dia tidak boleh, sampean tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan partai. No, nggak boleh. Kalau sampean mau mengatakan, menyeru kepada kader Gerindra, kalian dilarang menyerang Megawati karena bla 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 bla, sampaikan di Sentul, di Kertanegara. Saya nggak tahu di mana kantor Gerindra, kantor pusat. Mau silakan, nggak ada urusan. Tapi apalagi kita semua tahu bahwa larangan menyerang itu pasti bukan tanpa maksud. Dan Anda juga menjadikan Universitas Pertahanan loh, memberikan gelar profesor kehormatan bagi Megawati Soekarno Putri, yang waduh judulnya itu bos, Masya Allah, ini riuh rendah. Riuh rendah, nanti kita bahas lagi insya Allah pada kesempatan yang lain. Riuh, Megawati dianugerahi gelar profesor oleh Universitas Pertahanan. Mana? Waduh susah amat ya. Ini riuh, Megawati dianugerahi gelar profesor oleh Universitas Pertahanan. Ini kan kita dengan sangat mudah membacanya sebagai bagian dari upaya mengait-ngaitkan 2024 Anda akan dipasangkan dengan Puan Maharani. Mau bantah? Ya silakan. Memang tugas politisi membantah, bersilat lidah. Enggak, ini begitu. Enggak, monggo silakan. Tapi ini yang saya ini menjadi bagian rangkaian, dan siapapun rakyat yang sedikit berakal waras, yang sedikit sudah mencapai akil balik, akan dengan sangat mudah membaca ini rangkaian pemberian gelar profesor kehormatan. Ini persoalan juga. Saya boro-boro profesor S1, S2, S3, pilek saya nggak ngerti itu semua. Tapi saya bicara dengan profesor yang lain, ngobrol baca-baca dari grup satu grup yang lain. Ini sebuah yang apalagi apa sih orasi ilmiahnya, temanya aduh dasar sekali. Nanti kita bahas itu. Siapa yang dibahas dasar sekali. Dia membahas masa pemerintahan dia sebagai presiden. Anda tahu, saya menceritakan diri saya dalam sebuah forum ilmiah untuk memperoleh gelar profesor kehormatan. Aduh, ini
Dasar sekali. Saya nggak ngerti kenapa negara kita semakin lama semakin seperti ini. Dagelan yang sama sekali nggak lucu. Aneh gitu loh. Kalau menjadi profesor, walaupun kehormatan saya nggak tahu ada profesor kehormatan, Profesor Aceh ya. Dengan melakukan penelitian subjeknya apa, objeknya apa gitu ya, atau tokoh siapa, tapi bukan diri sendiri gitu loh. Tapi oke lah, silakan. Tapi kembali ke soal tadi, ini penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan anggaran. Ya, sekali lagi, saya nggak peduli Prabowo mau ngapain, saya nggak peduli. Tapi saya menjadi concern, menjadi penuh perhatian ketika dia bicara sebagai Menteri Pertahanan yang lagi-lagi yang gajinya, fasilitas, soal dia nggak ambil gaji buang aja, tapi gajinya, fasilitasnya, wewenangnya segala macam dari rakyat Indonesia, dari saya termasuk diantaranya. Aduh, gila, nggak ada lagi standar etik di negeri ini. Bagaimana pejabat negara, pejabat publik dengan terang-terangan tanpa malu memanfaatkan jabatannya, posisinya untuk kepentingan dirinya, yang harusnya dia bekerja untuk kepentingan rakyat dan negaranya yang membayarinya. Nggak ada standar etika, nggak ada standar etika, nggak ada. Dan seharusnya etika itu di atas hukum. seharusnya etika, moral itu, nilai-nilai itu di atas hukum yang kaku, yang hitam putih gitu loh. Harusnya, tapi sudahlah. Indonesia memang seperti ini. Jadi di akhir cerita ini saya ingin mengimbau kepada Prabowo Subianto dan siapapun kalian yang ditunjuk menjadi pejabat publik, please layani rakyat dan negara dengan sepenuh hati sebagaimana sumpah kalian ketika dilantik. Bukan partai. Sebagai pejabat publik, sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai apapun kalian yang dipercaya mendapat kepercayaan dari publik, layani rakyat sesuai dengan sumpah kalian. Layani negara ini, bukan partai kalian. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.